Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipa Dahlawiyah dengan NIM 42003041. Saya akan menjelaskan tentang bencana alam banjir. Pada akhir-akhir ini bencana alam apa aja sih yang sering terjadi? Mungkin salah satunya yakni banjir. Apa itu banjir? Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut dengan banjir bandang. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, yaitu merupakan tanah yang lebih rendah dibandingkan muka air laut. Wilayah terletak pada suatu cengkungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai. Aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Meskipun berada di wilayah bukan langganan banjir, setiap orang harus tetap waspada dengan kemungkinan bencana alam ini. Selanjutnya yaitu cara mencegah banjir. Yang pertama yaitu jangan membuang sampah ke sungai dan selokan. Yang kedua, hindari membuat bangunan di pinggir sungai. Yang ketiga, tebang pilih dan reboisasi. Yang keempat, memperbanyak lahan terbuka hijau. Yang kelima, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Yang keenam, membuat saluran air. Yang ketujuh, membuat bendungan. Yang kedelapan, menanam pohon. Yang kesembilan, melestarikan hutan. Yang kesepuluh, membuat lubang biopori. Yang kesebelas, membuat sumur. Dan yang terakhir, menggeruk sungai. Selanjutnya, apa aja sih yang harus kita lakukan saat terjadi banjir? Yang pertama yang harus kita lakukan saat banjir adalah yang pertama, matikan listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Yang kedua, mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Yang ketiga, segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Yang keempat, jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana setiap kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Yang kelima, jangan berjalan dekat saluran air. Yang terakhir, jangan berjalan atau berkendara di aliran banjir untuk menghindari terseret arus. Selanjutnya, hal-hal apa aja sih yang harus dilakukan setelah terjadinya banjir? Yang pertama yaitu secepatnya kita membersihkan rumah dan halaman dari sisa air banjir, lumpur, dan tanah. Yang kedua yaitu waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular, lipan, tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk yang ikut terbawa aliran banjir. Selanjutnya yaitu gunakan antiseptik untuk membunuh kuman-kuman penyakit. Selanjutnya, segera gunakan persediaan air bersih untuk mengurangi resiko diare karena penyakit ini paling sering menjangkit korban banjir. Kemudian, usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan. Yang terakhir yaitu terus ikuti perkembangan informasi mengenai banjir dari media serta petugas di komunitas. Selanjutnya yaitu yang bisa saya simpulkan, kesimpulannya adalah banjir ini adalah peristiwa tenggelamnya tanah yang biasanya kering akibat peningkatan volume air. Banjir ini dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan deras, meluapnya air sungai atau pecahnya bendungan air sungai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.